Logo 7-Eleven memiliki sentuhan manis yang mungkin belum menarik perhatianmu sampai sekarang. Huruf N di akhir kata ditulis dengan huruf kecil, nggak kayak huruf-huruf lainnya, yang semuanya dalam huruf kapital. Logo-logo terdahulu bisa dilacak sampai ke lambang keluarga kuno. Di abad pertengahan, para pemilik pub dan toko mulai memakai berbagai simbol untuk menampilkan usaha mereka dan membedakan mereka dengan orang lain di bidang usaha yang sama. Tapi kenapa merek penting sekali punya logo yang berpengaruh? Ya, karena kesan pertama itu menentukan, bahkan untuk bisnis. Logo yang dibuat dengan baik bisa menyampaikan pesan yang tepat ke calon pelanggan dan membantu agar orang lebih paham tentang usahamu dalam sekilas pandang. Dengan begitu, banyak logo yang ada sekarang ini, terutama sejak awal era e-commerce. Arti dan simbol-simbol tersembunyi dalam produk sehari-hari sangat mudah terlewatkan. Logo Domino's Pizza juga banyak mengungkap masa lalu perusahaan itu. Seperti namanya, ada sekeping kartu domino dalam desain grafis logonya. Rencana awalnya adalah menambahkan 1 titik pada kartu domino untuk tiap lokasi baru. Tapi perusahaan itu sudah berkembang begitu besar dan mustahil menambahkan titik untuk semua lokasi. Jadi, ketiga titik yang kita lihat sekarang adalah untuk mengingatkan akan 3 lokasi awal restoran pizza itu. Saat kamu lihat logo Beats, hal pertama yang melintas dalam pikiranmu pastilah huruf B. Dan iya, memang begitu kenyataannya. Tapi ada juga arti tersembunyi di sini. Sebenarnya, lingkaran merahnya menggambarkan kepala seseorang, sedang huruf B-nya juga mewakili headphone. Logo lain yang sangat berorientasi pada pelanggan adalah merek LG. Perusahaan itu mendesain logonya untuk mencakup nama awal perusahaan, Lucky Gold Star, dan slogan perusahaan yang sekarang, Life's Good. Kalau dilihat baik-baik, logo itu bukan cuma menunjukkan huruf L dan G, tapi juga wajah tersenyum. Mungkin ini salah satu produsen celana jeans paling terkenal di dunia ya. Tapi identitas mereknya juga mengandung arti tersembunyi loh. Logo Levi's didesain dalam bentuk saku yang bisa ditemukan di tiap produk jeans mereka. Logo FedEx juga keren banget loh. Kalau dilihat sekilas cuma ada kata-kata Fed dan X ditulis jadi satu dalam 2 warna kontras ungu dan oranye. Tapi kalau diperhatikan baik-baik di antara huruf E dan X, kamu bakal lihat area negatifnya membentuk anak panah yang menunjuk ke kanan. Ini melambangkan pergerakan dan kegesitan. Unilever Group punya sejumlah besar merek di seluruh dunia, tepatnya lebih dari 400. Nggak heran kalau logo huruf U mereka terdiri dari banyak simbol berbeda. Ada bunga, sendok, burung, dan lain-lain. Ini dilakukan untuk menunjukkan banyaknya produk yang mereka produksi, dari makanan dan minuman sampai produk perawatan pribadi dan kecantikan. NBC atau National Broadcasting Company adalah jaringan televisi dan radio dengan logo yang sangat sedap dipandang. Logonya cerah, warna-warni, dan mencolok. Kenapa begitu? Ya, sebab jaringan itu dibuat kira-kira di saat televisi berwarna mulai marak. Logo NBC yang berbentuk burung melambangkan 6 divisi awal jaringan itu. Dan warnanya juga pengingat yang manis bagi pelanggan bahwa NBC bangga dengan acara-acaranya, seperti burung merak yang senang membanggakan pesonanya. Logo Evernote adalah desain lain yang dengan jelas menunjukkan tujuan menyeluruh dari mereknya sendiri. Meskipun font yang dipakai relatif simple, di bagian kiri kata Evernote ada gambar gajah. Hewan ini dikenal punya ingatan tajam, dan bentuk telinganya melengkung kayak kertas post-it. Sentuhan keren buat sebuah aplikasi yang tujuannya untuk mengorganisir dan mencatat, ya kan? Logo Cisco punya rahasia kecil juga. Fontnya memang cukup minimalis, tapi garis-garis di atasnya menggambarkan jembatan Golden Gate di San Francisco. Menurut John Morgridge, CEO pertama perusahaan itu, logo ini akan menekankan hal-hal seperti maju ke masa depan dan terhubung dengan dunia. Logo Amazon ada di mana-mana sekarang ini, tapi ada detail kecil yang mungkin dilewatkan oleh kebanyakan orang di dalamnya. Anak panah yang menghubungkan huruf A dan Z yang membentuk senyum bertujuan untuk memberitahu bahwa mereka punya persediaan produk lengkap dari A sampai Z. Audi adalah salah satu merek yang suka menunjukkan sejarahnya.
4 lingkaran simpel yang saling bertaut pada logo perusahaan adalah pengingat atas 4 perusahaan yang awalnya tergabung, DKW, Horsch, Wanderer, dan Audi. Ada juga cerita bagus di balik logo Baskin-Robbins. Di antara huruf B dan R, di tengah logo, kamu bisa melihat angka 31. Kenapa begitu? Sebab perusahaan itu punya 31 rasa es krim original. Kayaknya aku udah nyobain hampir semua rasanya deh. Banyak perusahaan di luar sana suka memberikan sedikit sentuhan vintage pada logo mereka. Dan Picasa adalah salah satunya. Sebelum kita punya kamera digital dan cuma butuh 1 klik aja buat bikin foto sempurna, kamera analog punya alat yang bernama shutter atau rana. Ini adalah alat kecil yang terbuka supaya cahaya masuk sehingga mengenai film dan menghasilkan foto. Itulah gambar di logo Picasa, shutter yang diwarnai merah, biru, hijau, ungu, dan oranye. Logo 7-Eleven memiliki sentuhan manis yang mungkin belum menarik perhatianmu sampai sekarang. Huruf N di akhir kata ditulis dengan huruf kecil, nggak kayak huruf-huruf lainnya, yang semuanya dalam huruf kapital. Katanya di tahun 60-an, istri pimpinan perusahaan itu ingin supaya logo perusahaan terlihat tidak terlalu kasar. Dia yakin bahwa huruf kapital terkesan terlalu kaku, dan dia ingin menjadikan tampilan logo keseluruhan lebih lembut. Seorang desainer grafis menemukan solusi dengan beralih ke huruf kecil di akhir kata. Jadi, mungkin waktu menyebutkannya, kamu akan menambahkan huruf kecil N-nya kayak 7-Eleven. Atau enggak ya? Heyo Sobat Mantap, jangan lupa di subscribe, hidupin tombol loncengnya, like and share dan komen karena semua itu gratis. Biar makin semangat, enjoy for watching. Para pecinta coklat pasti tahu merek Toblerone. Kalau kamu termasuk di antaranya, apa kamu pernah melihat detail rumit dalam logo ini? Kota Bern, tempat perusahaan ini didirikan, juga disebut kota beruang. Di sana ada banyak logo beruang bertebaran, dari lambang kota sampai tempat sampah umum. Coklat Toblerone dibentuk mirip gunung, dari sanalah asal gunung dalam logo. Tapi juga ada beruang di sana, tersembunyi di area negatifnya. Logo Chick-fil-A adalah salah satu logo yang langsung ke intinya melalui gambar. Huruf C adalah singkatan dari chicken atau ayam tentunya. Tapi huruf ini juga dibentuk mirip ayam kalau kamu perhatikan baik-baik. Satu contoh lain memanfaatkan area negatif secara kreatif adalah logo Formula 1. Antara huruf F, singkatan dari formula, dan garis-garis horizontal yang menggambarkan api merah. Angka 1 disembunyikan dengan cerdas. Pasti kamu belum pernah melihatnya. Salah satu merek pakaian olahraga, Adidas, punya rahasia tersendiri. Sekilas logonya cuma terdiri dari 3 garis vertikal. Menurutmu garis-garis itu mirip gunung nggak? Nah, gunung itu bertujuan untuk melambangkan usaha yang harus dilakukan para atlet untuk mencapai puncak. Mirip kayak mendaki gunung gitulah. Logo IBM punya pesan tersendiri. Ketiga huruf nama perusahaan itu, I, B, dan M, didesain sebagai garis-garis horizontal yang dimaksudkan untuk melambangkan kecepatan dan dinamisme. Ini adalah salah satu nilai utama perusahaan itu, yang selalu penting bagi para pendirinya. Dengan logo keren untuk dihadirkan ke dunia, Ray-Ban telah menjadi nama yang kita kenal dekat sebagai produk kacamata hitam. Biar kamu nggak melewatkan apa yang sebenarnya dilakukan perusahaan ini, huruf B dalam logonya didesain seperti sepasang kacamata hitam. Sumber informasi internet di seluruh dunia, Wikipedia, punya logo yang sesuai dengan identitas mereka. Bola yang terdiri atas banyak keping puzzle, masing-masing dengan simbol berbeda di atasnya dan juga ada beberapa keping yang hilang. Ini menyampaikan pesan tentang misi perusahaan tanpa sepatah kata pun. Pelajaran mendongeng yang menarik kan? Subway adalah salah satu merek yang memiliki kombinasi logo dan nama yang bagus. Dimaksudkan untuk melambangkan bahwa kamu bisa makan enak kapan saja. Anak panah di huruf S dan Y kelihatan mirip petunjuk arah yang ditemukan di stasiun kereta api bawah tanah. Nggak mungkin kamu akan melewatkan 2 keping coklat dalam logo Hershey Kisses. Tapi ada coklat ketiga yang tersembunyi kalau kamu lihat dengan cermat. Nah, ketemu nggak? Itu loh, ada di antara huruf K dan I-nya. Kalau kamu pernah mendekor ulang rumah atau merencanakan pernikahan, kemungkinan besar kamu memakai Pinterest untuk menyimpan dan membagikan ide. Logo Pinterest mirip huruf P dalam lingkaran merah.
Tapi coba lihat lagi, huruf P ini dibentuk mirip pin gambar. Sekilas pandang, logo London Symphony Orchestra kelihatan kayak garis melengkung merah nyentrik. Tapi kenyataannya, logo ini punya tujuan tersendiri karena melambangkan konduktor musik. Merek lain dengan gambar tersembunyi di logonya adalah Magic Coffee. Cangkir kopi di atas namanya berbentuk topi pesulap kalau kamu perhatikan lebih baik. Oke, aku lapar sekarang.